力蛮横不止，是的。Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari The Great Rule, tepatnya untuklah episode terbaru. Untuk di part sebelumnya, Mu Chen telah berhasil mempermalukan Suesi yang berasal dari salah satu klan kuno. Kekalahan inilah menimbulkan sebuah dendam antara klan Sue dengan Mu Chen itu sendiri. Dan sebentar lagi ya, kita akan diperkenalkan dengan beberapa klan Buddha kuno atau klan ibunya Mu Chen serta murid dari ibunya Mu Chen. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Lalu pada malam harinya, Loli dengan Mu Chen yang sedanglah latihan sparring, dia selalu teringat perkataan dari Suesi sebagai pewaris tunggal dari klan Luo. Mengapa bisa berada di sini? Tandanya Loli benar-benar meninggalkan tanggung jawabnya, guys. Jadi ya, setelah ini kakeknya Loli sendiri akanlah datang ke tempat ini untuklah membawa dia pergi. Dan dia akanlah berlatih sampai level Jijun dan mengemban tanggung jawab yang begitu besar. Bagi Loli, itu adalah takdir dia. Begitu juga dengan Mu Chen menenangkannya dengan memberitahu takdir dia adalah memilikinya, melindunginya, dan memikul beban bersama-sama. Wadah, bisa aja ya Babang Mu Chen ini. Lalu Mu Chen menghadap kepada ketua akademi untuklah meminta pembelajaran peningkatan kekuatan spiritual. Tetapi ini adalah kekuatan matriks. Hal ini yang membuat sang ketua juga kebingungan karena dia tidaklah ahli dalam formasi. Yang dia tahu, jika inginlah meningkatkan kekuatan spiritual ataupun matriks, Mu Chen haruslah bisa menyentuh mata hati. Jika tidak, maka semua itu akan sangatlah sulit. Sayangnya ya, untuk Mu Chen baru bisa untuklah menerobos kepikiran, guys. Mendengar ini, sang ketua memberikan sebuah lencana giok milik dari tetua Lingxi. Dia adalah salah satu tetua ahli dalam bidang matriks. Namun ya, dia ini memiliki sifat yang begitu dingin, tergantung dengan Mu Chen apakah berjodoh atau sama sekali tidak. Jika tidak, jangan pernah berharap kalau dia akanlah mengajarinya. Alhasil, Mu Chen bergegas untuklah pergi ke tempat kediaman tetua Lingxi. Di sana dia bertemu dengan Sun Er, memberitahu maksud kedatangannya. Tetapi ya, Sun Er langsunglah geleng-geleng kepala karena untuk tetua Lingxi juga agak sulit untuklah didekati. Dia saja butuh usaha yang begitu besar untuk mendekatinya. Tetapi jika sudah berhasil mendekatinya dan menjadi muridnya, tetua Lingxi ini sangatlah baik kepadanya. Dan Sun Er menyebutnya sebagai kakak Lingxi. Jadi ya, Sun Er akanlah membantu Mu Chen untuk membicarakan hal ini. Namun nyatanya, tetua Lingxi ini adalah wanita muda. Dia menolak untuklah mengajari seorang pria. Meskipun Mu Chen berkata kalau ketua akademi lah yang menyuruh dia datang ke sini, tetap saja tetua Lingxi tidaklah menerima seorang pria. Ternyata itu bukan alasan utamanya. Untuk alasan utamanya, dia ini bukanlah bagian dari akademi Bechang. Dia hanyalah membangun matriks spiritual untuk akademi. Meski ditolak mentah-mentah, Mu Chen tetaplah menunggu berjam-jam di luar sembari terkena hujan. Lantas tetua Lingxi menghargai tekadnya. Dia mempertanyakan apa yang inginlah dia pelajari. Mu Chen mempertanyakan cara mengendalikan kondisi mata hati. Sontak, hanya dengan satu ketukan saja, 3 matriks spiritual tingkat 4 langsunglah terbentuk, guys. Dan tetua Lingxi memberitahu, setiap matriks spiritual ini memiliki inti masing-masing.
Memecahkan inti baru bisa memecahkan formasi. Jadi ya, tugas dari Mu Chen, sebelum dia benar-benar tumbang, dia haruslah menemukan inti dari ketiga metrik spiritual ini. Dan dia dilarang untuklah memakai kekuatan spiritual dalam memecahkan formasi, guys. Jika dia tidak bisa melakukannya, maka ya dia tidak berhak untuklah menjadi muridnya, guys. 招之内破绽，否则 Sehingga ketiga matriks ini langsunglah menyerang secara bertubi-tubi. Di awal-awal, Mu Chen bisalah melihat dua inti formasi dengan begitu mudah. Bahkan ya dia berhasil untuklah memecahkan inti formasinya. Tetapi ketika ingin mengakhiri formasi yang tersisa, dua formasi yang sebelumnya kembali untuklah muncul. Hal ini membuat Mu Chen kebingungan, bukankah inti formasinya telah dihancurkan? Alhasil ya, Mu Chen kembali mengalami kesulitan, guys. Semua serangan berhasil dia hindari. Bahkan dia sempat untuklah mencari solusinya. Dan akhirnya dia menyadari kalau ternyata ini bukanlah tiga matriks, melainkan adalah satu matriks yang mengeluarkan dua matriks sekaligus. Maksudnya itu, dari ketiga matriks ini, ada satu matriks yang asli, duanya hanyalah sebuah ilusi. Sontak tetua Lingxi memujinya kalau dia memang memiliki bakat dalam ahli formasi spiritual atau ahli matriks. Dia pun dinyatakan lulus, tetapi ya belum berhasil untuklah menjadi muridnya. Meski begitu, Mu Chen sudah sangatlah senang karena untuk esok hari dia akanlah dibimbing lagi, dan untuk tingkatan kesulitannya bertambah 1 kali lipat. Dan Mu Chen sungguh berterima kasih atas bimbingannya. Sementara itu, di tempat lain yang masih belum diketahui dia siapa, ini tempat siapa ya. Namun mereka berdua ini mendiskusikan apakah permainan sebentar lagi akanlah dimulai. Untuk si baju putih mengatakan iya. Semua ini demi masa depan dari klan Lawson, klan Suisen, Akademi Beichang, serta lainnya. Mereka akanlah mempertaruhkan sebuah masa depan. Tetapi untuk si pria berbaju hitam berkata, untuk masa depan dari Istana Longmo adalah menghancurkan Akademi Beichang. Jawaban dari si pria putih, janganlah terburu-buru. Memang banyak sekali orang, ada yang terburu-buru, ada orang yang menginginkannya. Namun jika dia terburu-buru, maka akanlah mengorbankan segalanya. Baginya itu adalah tindakan yang terlalu tragis. Keinginan darinya mengatasi masalah dari dasar adalah strategi yang begitu bagus. Namun pandangan dari si pria berbaju hitam, bagaimanapun juga orang yang lemah pasti akanlah dimakan yang kuat. Si baju putih membenarkannya, kalau yang lemah pasti akanlah dimakan oleh orang-orang yang kuat. Dan sebetulnya untuk Istana Longmo juga sudah termasuk bagian dari strateginya. Kunci utamanya adalah Mo Longzhi yang berinisiatif mengikuti permainan dari awal. Maka dengan begitu, masa depan dari Akademi Beichang akanlah terkena jebakannya sendiri. Dan mereka akanlah hancur. Waduh, jangan-jangan ya selama ini Mo Longzhi memang sengaja untuklah mengulur waktu agarlah Akademi Beichang memang terjebak dalam permainan ini, guys. Lalu si pria berbaju hitam yang berasal dari Istana Longmo juga mempertanyakan apakah orang-orang yang merebut pilar iblis Dasumi juga akanlah datang dalam kompetisi Akademi Spiritual. Jawaban darinya, dia malah berharap kalau mereka bisa masuk dalam permainan. Sementara itu untuk Mo Longzhi masihlah dikejar-kejar oleh Seng Changseng dan Li Xuantong. Selama pengejaran, kelompok yang baru saja disebut oleh si pria berbaju putih ternyata mulai tertarik ikut dalam permainan, guys. Sementara itu, Mu Chen melanjutkan latihannya. Kini ya dia harus menghadapi 6 buah metrik spiritual tingkat 4 sekaligus. Sun Er sampailah geleng-geleng kepala.
Karena untuk 6 matriks sekaligus itu adalah tugas yang sangatlah membingungkan untuk orang yang berada di level Tong Tien. Dia juga begitu khawatir kepada Mu Chen yang terus-terusan terluka parah. Namun, dia melihat kegigihan dari Mu Chen yang berusaha untuklah memecahkan 6 buah matriks spiritual. Hal ini membuat Sun Er juga tidaklah mau kalah. Dia ikut-ikutan berlatih, guys. Sampailah dia berhasil untuk memecahkan ke-6 inti formasi, tetapi ya bagi tetua Lingxi itu terlalu lambat. Jadi untuk latihan selanjutnya, dia ditantang untuklah memecahkan inti matriks sebanyak 20 matriks spiritual. Wadah lu, 20. Bagi Sun Er ya, ini baru pertama kalinya dia melihat 20 matriks sekaligus dan mempertanyakan bagaimana mungkin ada orang yang mampu melakukan hal seperti ini. Ya, ini udah ada buktinya 20 matriks spiritual sekaligus. Dan terlihat Mu Chen sangatlah kewalahan. Tetua Lingxi memberikan pernyataan yang menyelekit. Jika dia tidaklah bisa bertahan, menyerah adalah keputusan yang bijak. Meski sarannya begitu, Mu Chen tidaklah meladeninya. Dia tetaplah fokus untuk menghancurkan inti formasi dari 20 matriks tersebut ya. Dan akhirnya dia berhasil untuklah menghancurkan 20 matriks spiritual. Sampailah pada hari ke-13, Mu Chen menantang 30 formasi. Namun kali ini, Mu Chen menyelesaikannya dengan begitu cepat. Dia berkata jumlah sudah tidak menjadi masalah. Yang membuat dia begitu kagum, orang yang bisa mengeluarkan 3 matriks sekaligus saja, itu sudah sangatlah luar biasa. Apalagi dengan 30 matriks, sudah pasti dia adalah siluman tua yang telah berlatih selama ratusan tahun. Bayangkan guys, 30 matriks tingkat keempat. Lantas Sun Er memberitahu kalau dia bukanlah seorang tetua, melainkan dia hanyalah seorang gadis muda. Lalu keluarlah tetua Lingxi dengan memberikan sebuah pernyataan. Sebenarnya untuk Mu Chen, dia telah menyentuh kondisi mata hati. Hanya saja dia tidak bisa benar-benar mengaktifkannya. Lantas Mu Chen mempertanyakan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Jawaban dari tetua Lingxi, jika dia benar-benar ingin menggunakan mata kondisi hatinya, hanya dengan mengalami kondisi kritis, barulah dia bisa untuk memahaminya. Jadi, dia menawarkan latihan selanjutnya. Setibanya di ruangan matriks, Mu Chen merasakan aura yang begitu sangatlah kuat. Dan Lingxi kembali mempertanyakan apakah dia yakin untuk memasuki ruangan spiritual. Jika dia memasukinya, masalah hidup dan mati ditanggung sendiri. Namun ya, Mu Chen tetaplah bertekad meminta untuk membuka pintunya. Dan dia langsunglah masuk. Dan kita bersambung untuklah di episode ke-61. Untuk episode kali ini ya, identitas dari si pria baju putih dan pria berbaju hitam yang Mimin tahu dia berasal dari istana Longmo. Sedangkan ya untuk tetua Lingxi atau Nonah Lingxi, setahu Mimin, dia adalah murid pribadi dari ibunya Mu Chen. Untuk episode berikutnya, Mu Chen yang berada di ruangan matriks spiritual, dia akan berjuang mati-matian. Sesuai perkataan dari tetua Lingxi, kalau dia akanlah mengalami kondisi yang kritis. Dengan begitu, dia berhasil untuklah menyentuh mata hati. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.